Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahmatullah. Pada pertemuan malam ini, insyaallah kita akan melanjutkan kelas Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah cetakan Al-Furqan oleh Ustaz Rafiq bin Gufron rahimahullahu taala. Dan pada malam ini kita masuk pada pasal berikutnya, ya. Masuk pada pasal berikutnya, yakni pasal yang keempat. Kan di kitab itu ada tulisan Arab, ya, tanpa harokat. Bunyinya apa? Bunyinya adalah al-faslur rabi'u. Al-faslu ar-rabi'u. Pasal yang keempat. Ya. Al-faslur rabi'u. Pasal yang keempat. Al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi, ya, isim ditinjau dari kejelasannya. Al-ismu bin nadhari, isim ditinjau ila ta'yinihi, dari kejelasannya. Di sini disebutkan isim ditinjau dari jelas atau tidaknya terbagi menjadi dua. Yang pertama isim nakirah, yang kedua isim ma'rifat. Isim nakirah yakni isim yang belum jelas bendanya, jadi masih bersifat umum, belum jelas bendanya. Contohnya thalibun, siswa, ya, seorang siswa, ya, siswa mana saja gitu ya, secara umum tanpa memperjelas salah seorang gitu ya. Oh, ada masukan ya. Afwan, ini kalau lagi Zoom hanya aku ikhwan yang berusaha. Oh baik, nanti untuk latihan mungkinnya insya Allah akhwat mungkin bisa kita izinkan ya untuk menjawab ya. Boleh insya Allah. Baik, yang pertama thalibun, seorang siswa. Kemudian kitabun, sebuah buku. Ma'hadun, ya, apa ma'hadun? Sebuah ma'had atau sebuah pesantren. Kemudian maktabatun, apa maktabatun? Sebuah perpustakaan. Jadi perpustakaan, jadi perpustakaan manapun ya. Aqlamun, pena-pena atau pulpen-pulpen. Kemudian mudarrisun, mudarrisun, seorang guru laki-laki. Guru laki-laki. Jadi guru laki-laki manapun ya. Kemudian rojulun. Nah, rojulun. Tolibun atau rojulun. Misalnya ada seorang pedagang di sekolahan, ya, ada pedagang kaki lima di sebuah sekolah. Dia terjatuh misalnya, ya. Waliyadzubillah, dia terjatuh. Kemudian dia tidak menjumpai seorang, melainkan di situ, ya, di dalam sekolah itu ada beberapa anak-anak yang sedang belajar, ya, gurunya sedang rapat. Maka ketika dia terjatuh dan tidak ada yang menolongnya, maka dia mengatakan, ya, tolibun, tolib, ya tolibu, ya tolibu atau tolib, ya, tolibun, ya, tolibun atau ya tolib, ya, atau ya toliban, ya toliban, karena tidak ada alif lamnya, ya, karena tidak ada alif lamnya. Tolib atau tulab, ya, rojulan atau rojulu atau rojulun, ya, dia memanggil siapa saja, seseorang, ya. Unsur nih, angkit nih, tolonglah aku katanya, ya. Jadi siapa saja gitu, ya, siapa saja. Kecuali ada orang di sebelah dia, dia mengatakan ya at-tolib atau ya tolibu atau ya Muhammadu, ya. Tapi kalau dia mengatakan
tulaban atau taliban atau talibun, ya, dengan tanpa alif lam, maka itu tulab mana saja, siswa mana saja, ya, yang mendengarkan dia, ya. Kemudian yang kedua isim makrifat, ya, isim makrifat yang sudah jelas bendanya, sudah ditayin dan diperjelas, sudah nyata, ya, yang dibahas memang itu gitu, sudah ada yang dituju. Misalnya ada seorang siswa di dekat orang yang minta tolong tadi, maka dia bilang ya at-talibu, at-talib, ya, at-talib, ya, dia mengatakan at-talib, dia sudah melihat talib itu at-talib, ya. Atau dia melihat seorang siswa, dia mengatakan ra'aitu at-taliba, ra'aitu at-taliba, aku telah melihat seorang siswa yang dia pernah melihatnya langsung, ya. Kemudian al-kitabu, sebuah kitab, dia melihat kitab itu sebuah buku di depan dia, di hadapannya, maka dia mengatakan al-kitabu, khudil khud khudil kitaba, khudil kitaba, ya, atau khudli al-kitaba, ambilkan aku buku itu. Jadi buku itu sudah diketahui wujudnya di dekat dia, ya. Kemudian yang berikutnya Hindun. Hindun nama perempuan, udah jelas, ya. Zaidun, ya, nama laki-laki. Zaid udah jelas. Fatimatun atau Fatimatu, ya, Fatimatu, ya. Kemudian Muhammadun. Nah, ini dia. Kalau Hindun itu ditanwin karena dia 3 huruf, ya. 3 huruf. Biasanya nama perempuan itu tidak ditanwin, kayak Fatimah itu tidak ditanwin, ya. Kecuali nama laki-laki Zaidun maka ditanwin, ya. Tanda-tanda dan macam-macam isim makrifat, ya. Pertama, dia bisa dimasuki alif lam, ya. Memakrifatkan sebuah isim supaya jelas bendanya harus masukkan alif lam, seperti at-thalibu, seorang siswa yang benar-benar yang dia sudah kenali, yang dia lihat, yang dia kenali, yang dia bahas, gitu, ya. Kemudian yang kedua, isim domir. Maka isim domir masuk kategori apa? Nakirah pemakrifat, ma'rifat, ya, sudah jelas, ya, ma'rifat, ya. Isim domir sudah ma'rifat, sudah jelas, ya. Kemudian isim domir itu terbagi menjadi 2. Domir itu apa? Kata ganti nama, ya, kata ganti nama atau kata ganti orang, ya, kata ganti orang. Isim domir terbagi menjadi 2. Ada domir zohir yang nampak, ada domir mustatir yang tersimpan atau tersembunyi, ya. Nah, di sini ada beberapa domir zohir. Domir zohir terbagi menjadi 2. Pertama, domir muttasilun yang bersambung, ada domir munfasilun yang terpisah, ya. Domir munfasilun terpisah, domir muttasil itu bersambung, kalau munfasil itu terpisah. Contoh yang terpisah apa yang terpisah? Misalnya huwa, huma, hum, iya, huma, ya, hunna, dan seterusnya, ya. Kemudian ketika domir nasab munfasil, ini domir rafa munfasil. Kalau yang domir nasab munfasil, contohnya iyahu, yang mana dia? Hu-nya itu. Huwa artinya dia seorang laki-laki. Iyahu kepadanya, maka hu ini dia terpisah. Iya terpisah, hu terpisah. Iya itu arti kepada, hu artinya dia, seorang laki-laki. Iyahu. Contohnya atini, a'ti hadzal qalam iyahu. I'ti hadzal qalam iyahu. Ya, berikan pena ini kepadanya. Nah, ini namanya nasab. Nasab itu nanti dia sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek. Kemudian mana lagi? Ini iyahuma, ya.
kepada mereka berdua laki-laki. Iyahum kepada mereka banyak laki-laki. Kemudian iyaha, ya. Kalau hiya itu kan dia seorang perempuan, ya. Kata ganti ketiga perempuan. Iyaha padanya. Kemudian kalau mereka berdua perempuan, iyahuma, ya, kepadanya berdua dua orang perempuan. Kemudian kalau kepadanya banyak perempuan, iyahunna, kepadanya atau kepada mereka para wanita atau para perempuan. Ini namanya kata ganti orang ketiga, ya. Kemudian yang domir muttasil yang bersambung, ya. Di sini ada domir rofa muttasil. Domir rofa muttasil. Contohnya nasoro, ya. Contohnya apa? Nasoro. Nasoro itu artinya mereka berdua laki-laki telah menolong, ya. Nasoro. Kemudian nasoru, ya, mereka banyak laki-laki telah menolong. Kemudian nasorota, ya, artinya mereka berdua perempuan telah menolong. Kemudian nasor, nah dengan pendek, ya, nasor, nah nanya itu dipendekin. Artinya mereka banyak perempuan telah menolong. Kemudian domir muttasil, ya, domir nasob muttasil. Tadi rofa, jadi ada rofa, ada nasob, ada jar, ya. Rofa itu biasanya dia sebagai subjek, ya. Kemudian nasob itu biasanya dia sebagai objek atau maf'ul. Kemudian ada keterangan waktu jar biasanya, ya. Ada keterangan waktu jar atau mudhof ilahi, ya. Satu kata digandeng dengan kata yang lain, ya. Nah, contohnya bagaimana? Yang domir nasab muttasil, nasorohu, ya. Apa arti nasorohu? Dia seorang laki-laki telah menolongnya. Ini lihat yang fokus kepada nasorohu, ya, nasorohu, ya. Nasorohu, lihat yang punya, ya, nasorohu, karena dia nasob bersambung muttasil. Kemudian nasorohuma artinya dia seorang laki-laki telah menolong mereka dua orang laki-laki. Kemudian nasorohum, dia seorang laki-laki telah menolong banyak laki-laki. Kemudian nasoroha, dia seorang laki-laki telah menolong seorang perempuan. Nasorohuma, artinya dia seorang laki-laki telah menolong dua orang perempuan. Nasorohunna, artinya dia seorang laki-laki telah menolong mereka banyak perempuan. Kemudian domir jar yang muttasil. Jar yang muttasil. Jar itu biasanya identik dengan kasroh, ya. Biasanya dengan jar dengan kasroh, ya, identik dengan itu. Contohnya baladuhu. Nah, baladuhu ini posisinya mudhof ilaih namanya. Ya, mungkin sebagian teman yang baru belajar mungkin nanti baru mengenal ini, tapi kita memberikan pengenalan dulu, ya. Nanti ketika banyak praktek insya Allah akan lebih mudah, ya. Ini kita berikan pengenalan dulu. Baladuhu, pada dasarnya dia jar itu, fi mahali jarin, menempati posisinya jar. Loh, tapi kenapa Ustadz ini dia doma? Kenapa? Karena dia isim domir, makrifat. Artinya makrifat apa? Permanen, nggak bisa dirubah-rubah lagi, ya. Baladuhu, nggak boleh baladuhi, nggak boleh, ya. Baladuhi nggak boleh. Kenapa? Karena dia mengikuti baladunya, ya. Karena dia mengikuti baladu, ya, mengikuti isim sebelumnya, baladu. Kecuali fi baladihi, baru dia boleh, ya, baru boleh di kasrah. Karena dia mengikuti sebelumnya fi baladi. Kalau fi baladi sambung ke hi berarti boleh u itu jadi hi. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh u ke i, nggak boleh. Baladuhi nggak boleh, ya. Dia makrifat baladuhu, ya.
baladuhu. Walaupun dia tandanya adalah dhammah, ya, tapi dia bukan dhamir rafa' muttasil. Kenapa? Karena dia ma'rifat. Dengan kata lain, dia sudah sesuai rumus alias permanen. Nama lainnya adalah ma'rifat, ya. Karena ma'rifat dia nggak boleh dibaladuhi. Tetap posisinya fi mahalli jarin, menempati pangkatnya, posisinya, kedudukan jar yang seharusnya di kasroh. Kenapa nggak di kasroh, Ustaz? Karena dia itu apa? Isim domir. Karena dia itu isim yang ma'rifat dan dikarenakan ya huruf sebelumnya itu doma. Kemudian baladuhum ya. Kalau baladuhu balad itu apa? Negerinya seorang laki-laki. Kalau baladuhuma negerinya dua orang laki-laki. Kalau baladuhum negerinya banyak orang laki-laki. Kalau baladuha misalnya ada orang bicara negerinya siapa Zainab misalnya, ada seorang namanya Zainab, ya, maka dikatakan baladuha negerinya adalah misalnya Saudi, baladuha as-Saudiyah, ya, baladuha as-Saudiyah. Nah ini dia, orang bicara tentang Zainab, aina baladuha, maka baladuha Saudiyah, ya. Kemudian kalau berdua, perempuan berdua, maka baladuhuma sama Ustadz dengan yang dua laki-laki sama, cuman bedanya nanti penggunaan kalimatnya, ya. Apakah kalimat sebelumnya itu laki-laki berdua, Muhammad dan Ahmad misalnya, ataukah yang kedua itu misalnya Zainab dan Hindun misalnya, ya. Itu dia. Kemudian duhunna, ya, negerinya mereka banyak perempuan. Kemudian yang berikutnya, sambungannya ini, ya, ini sebenarnya sebaiknya harus dijadikan satu halaman ini, ya, domir-domir ini. Ya, kalau dia dijadikan satu, maka begini tadinya, ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Kemudian kata ganti orang kedua, anta antuma antum, anta artinya kamu seorang laki-laki, berarti kata ganti orang kedua. Kalau kamu dua orang laki-laki, maka antuma, kamu banyak laki-laki, kalian banyak laki-laki, kata ganti orang kedua, bahasa Arabnya antum. Kemudian kata ganti orang kedua yang perempuan, anti, kamu seorang perempuan, antuma, kamu dua orang perempuan, antunna, kamu banyak perempuan atau kalian banyak perempuan. Kemudian kata ganti orang pertama, ana itu boleh laki-laki dan boleh perempuan, ya. Ana itu mencakup dua-duanya, ya. Ana mencakup dua-dua laki dan perempuan. Ana, kemudian saya, kemudian kalau kami, nahnu. Kalau berdua bagaimana Ustaz? Kami berdua. Nah, jawabannya gimana? Apakah ana nahnu? Bukan. Jawabannya nahnu, tetapkah kami, ya, tetap kami. Nahnu karena dia lebih dari satu, ya. Ini. Kemudian kalau ininya penjabaran domirnya yang rofa anta iyaka, padamu, ya. Kalau yang muttasil nasor nasorta, kamu telah menolong, ya. Kemudian yang nasobnya nasoroka, dia laki-laki telah menolongmu, ya. Kemudian kalau yang jernya baladuka, baladuka. Sekali lagi, loh kok Ustadz ini fathah? Iya, pada dasarnya dia seharusnya dia jer, tapi ini menempati posisinya jer. Baladuka. Kenapa? Karena dia domir. Tidak boleh diberubah menjadi baladuki, tidak boleh. Harus baladuka. Tapi posisinya tetap baladuka adalah fi mahalli jarin. Ya, menempati posisinya jar. Ya, walaupun harokatnya adalah fathah. Kenapa? Karena dia adalah isim yang ma'rifat. Kemudian domir mustatir, ya. Contoh domir mustatir. Misalnya fa'ala. Ya, fa'ala dia telah melakukan. Darosa dia telah belajar. Ini
Fa'ala ini namanya domir mustatir, domir yang tersimpan atau tersembunyi. Takdirnya, ya, tafsirnya adalah huwa. Jadi di dalam fa'ala ini ada domir yang tersimpan. Kan huwanya nggak kelihatan ya. Tapi inilah yang dinamakan domir mustatir, domir yang tersimpan. Kata ganti, orang keberapa? Orang ketiga yang tersimpan. Ya, bisa dipahami insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Baik, kalau sudah bisa dipahami, ya, kita lanjut kepada isim isyarah. Ya. Isim isyarah. Isim isyarah itu adalah isim kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Nah, kata tunjuk itu, isyarat tunjuk itu ada dua. Pertama, al-isyarah lil qoribi. Ya, kata tunjuk untuk dekat. Kemudian al-isyaratu lil ba'idi. Isyarat atau kata tunjuk untuk jauh. Kalau yang untuk dekat apa? Hadza, ini, ya. Satu, ya, untuk muzakkar, untuk berakal dan selain berakal. Kemudian hadzani untuk dua, ya, yang berakal dan bukan berakal. Contoh yang berakal apa? Hadza Muhammad, ya. Hadzani atau hadza kitab. Boleh hadza Muhammad yang berakal, boleh yang bukan berakal. Contohnya hadza kitab. Kitab kan tidak berakal, atau buku tidak berakal. Atau hadza maktab. Maktabun. Ini adalah meja. Kemudian hadzani rajulani, ini adalah dua orang, ya, atau dua kitab, hadzani kitabani, ya. Nah, ini dia. Kalau banyak orang, haula'i, mereka ini. Haula itu baik itu mudzakkar maupun muannas, khusus yang berakal, ya. Nah, ini dia. Kemudian hadzihi ini untuk muannas. Misalnya hadzihi waraqah, ya, ini adalah kertas atau daun. Hatani waraqatani. Ini adalah dua daun atau dua kertas. Kemudian dzalika yang isim isyarah yang untuk jauh. Dzalika itu. Contohnya dzalika kitabun. Dzalika qalamun. Dzalika masjidun. Kalau dia jauh, misalnya dari rumah kita, di depan rumah kita ada rumah tetangga, maka kita katakan dzalika, di rumah itu kita katakan dzalika bait. Dzalika baitun. Kalau ada dua rumah depan kita berarti dzanika. Dzanika baitani. Ulaika. Ulaika itu mereka banyak, tapi untuk yang berakal. Ya. Tilka. Tilka itu untuk muannas. Tilka kolamun. Tilka bukan kolamun. Tilka warokotun untuk yang jauh. Kemudian tanika itu untuk dua yang muannas, isyarat yang jauh. Contohnya tanika waraqatani. Tanika waraqatani. Baik. Dari sini insyaallah materinya cukup dulu. Ada beberapa pertanyaan atau murojaah, ya. Ada beberapa pertanyaan atau murojaah. Baik. Kemarin biasanya cowok duluan ya. Nah, ini kita insyaallah dahulukan yang perempuan. Silahkan yang perempuan angkat tangan, ntar saya kasih ini dulu ya, anak kasih soal ya, anak kasih soal. Yang perempuan ini siapa nih namanya nih? Silahkan angkat tangan yang perempuan, yang akhwat silahkan angkat tangan. Anak kasih soal ya, yang perempuan, yang akhwat anak kasih soal. Mana yang perempuan angkat tangan? Baik, yang perempuan ini belum angkat tangan.
Karena kasih soal aja ya. Ini siapa? Sulistiono. Ini sering nih. Sulistiono nggak apa-apa. Ramadhani. Oh ini Suci. Ini Suci perempuan. Kalau Sulistiono laki perempuan. Ini perempuan laki kayaknya. Baik, Suci. Baik, Suci. Ada soal, ada pertanyaan. Ya. Apa itu atau apa arti dari al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi? Artikan dalam bahasa Indonesia. Pasal keempat. Al-ismu bin nadhari kan Ustaz? Ya, Ila isim. ta'nihi, isim ditinjau dari kejelasan. Ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari kejelasannya. Baik, yang lain. Baik, Ahsanti. Isim ditinjau dari kejelasan. Jadi kita tanya dulu judulnya apa ya. Supaya kita paham apa yang kita ajarkan ya, apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari. Baik, yang kedua siapa nih? Nur Hasanah. Baik, Nur Hasanah itu isim ditinjau dari kejelasan itu ada dua ya. Sebutkan apa saja. Ada dua. Ada dua. Yang pertama ada isim nakiroh, yang kedua ada isim ma'rifah. Baik, ada isim nakiroh, ada isim ma'rifah. Kalau nakiroh itu apa? Yang Kalau nakiroh itu yang masih umum. masih umum belum Sedangkan yang jelas ya. ma'rifah yang sudah jelas, yang sudah tertentu gitu. Baik, yang udah jelas ya. Yang udah kelihatan atau yang sudah disebut pembahasannya udah jelas orangnya, bendanya dan semisal.